Ini hari ketong suka kedatangan satu talent ternama di Kupang, Abang Marianus Kevin. Asik. Gongsi. Bro, Nah, Kevin. Panggil Kevin atau panggil bro? sayang juga. Oke, Sayang. love you. Bro, lu nih kan ketong kenal nih ha. Ketong kenal sepintas. Saya minimal ketong harus berkenal lebih dekat lah. Yoi. Lu nama siapa, lu pun kegiatan sehari-hari apa. Gitu. Kemana lu bisa sampai akhirnya lu ketemu ketong. Mungkin lu bisa cerita sedikit di ketong. Dari mana? Dari kenal kok. Boleh lah. Oke sih. Jujur Bek, kayaknya kurang kenal Om dong. Kalau Om dong kenal beta pasti kayak gitu ya. Beta pertama ketemu lu itu waktu beta masih stand up. Oke. Nah, ketemu masih waktu itu stand up sama Delu, ketemu pernah ketemu di event apa begitu. Mungkin lu lupa, tapi beta ingat lu belum gimbal kayak begini. Ini varises. Oh, For your varises. info, ini varises ya, bukan gimbal, ini varises. Stres pandemik tuh event kena terus varises Yeah. stres. Pikiran stres. Varises. Dari kaki naik ke kepala. Selama pandemi ini lu aktivitas apa sih? Akhirnya beta ada sedikit banting setir. Setelahnya pandemik ini ada project BP rutinitas ya. Beta punya 3 tim toh. Ada 3 tim yang kerjanya beda-beda, dan 3 tim ini akhirnya ketong hanya bisa menjalankan beberapa pekerjaan. Saya misalnya harus 10, akhirnya bisa jalan 2 kayak gitu. Terus bepung kayak kerja-kerja pribadi juga akhirnya macet banyak. Tak cecer, dan semua orang kena juga gara-gara pandemi Covid nih. Jadi sebenarnya beta ada rilis 2 album sebetulnya. Oke. Ya. Ditunggu. Ya, sebetulnya ya karena pandemik akhirnya satu bisa direalisasikan. Kalau misalnya kemarin misalnya pandemik, berarti hanya bisa garap satu tapi karena pandemik contoh mau bikin apa toh? Iya. Akhirnya fokus kerja album. Jadi hal baik di layar pandemik adalah buat bet lebih fokus. Jadi kita jangan lihat pandemik hanya karena kekuatan finansial lemah, kerja-kerjaan bisa soal kesehatan dan lain, tapi di lain sisi yakin kalau ketong lebih peka, ketong bisa rasa ternyata ada hal baik dari pandemik. Akhirnya ketong bisa fokus terhadap sesuatu. Akhirnya setelah pandemik dia bisa lebih dekat dengan keluarga, karena jarang di rumah, ya toh. Mungkin kawan-kawan yang lama yang akamsi dong, yang anjing kampung sini dong. Ya toh, yang diganggang lama dulu bercerita dan dong, kau bisa dulu minum kopi sama-sama, ya toh. Dan keluar terus lu project yang dulu pending, tak kaya dong, akhirnya coba lihat dong, luti-luti, coba kayaknya kasih habis ini dong, kayak gitu ya toh. Misalnya kayak stand up begitu, ada materi ini yang sempat belum bisa keluar, belum kasih habis, kasih kelar begitu, ya coba kerja selama pandemi akhirnya dia kerja gitu. Makanya akhirnya 2 album. Sugarap 2 album, tapi masih on progress karena pandemik juga ketong belum bisa ketemu karena kan be featuring dengan artis-artis Kupang gitu, jadi memang belum bisa ketemu untuk recording. Tapi materi-materinya sudah 90% jadi, dari musik, lirik semua nih. Kerja-kerjanya semua sudah. Jadi harusnya tahun baru ini rilis 1 album. Tahun baru harusnya kemarin ini, tahun baru nih harusnya. Itu jadi dia ada rilis 1 album harusnya. Tapi karena pandemik jadi juga karena boleh ada party-party gitu kan atau paling mau bikin kalau Om dong tahu ini apa Tomorrowland atau DWP, BP album genrenya tuh EDM, Electronic Dance Music, dan itu lagu daerah semua. Jadi Om dong bayangkan ketong party goyang-goyang tuh, tapi itu lagu Benggong, TBO Nana, Iye Belewea, Oras Loro Malirin, Bisa buat lagu pesta. Eri Rambu Balu. Sebentar kasih dengar. Oke. Kasih dengar. Oke. Bro. Nanti kasih dengar. Itu lagu semua lu yang buat? Iya. Liriknya? Semua lirik, tapi pengerjaannya kolaborasi. Kalau di album ini dia nama album Mulok Digital. Nah, karena be nostalgia dengan ketong kan tamat SD kan dapatnya lagu daerah terakhir SD tuh. Nah, makanya ini lagu ya muatan lokal tuh, jadi bikin nama Mulok Digital. Karena ketong di era revolusi industri 4.0 ya tuh, ketong anak-anak milenial sekarang tujuannya makanya bikin nama digital karena relate dengan zaman sekarang kayak gitu. Semua serba digital kayak gitu, rekam jejak digital kayak gitu. Nah ini bekerja sama dengan salah satu band teman musik produser juga, anak sini hanya di stay Jakarta. Jadi pas be kemarin job main di Jakarta, jadi be ajak dia ketemu, kok ketemu garap ini album. Dia pun nama VJ Beats. Nah, VJ Beats ya. Jadi ini album pun nama Marianus Kevin in collaboration with VJ Beats, Mulok Digital kayak gitu. Ada 15 lagu daerah semua. Jadi ada
12 lagu itu asli NTT, jadi 12 tuh Om tolong tambah jadi 2. Ini dari daratan timur dulu nih ada Oras Loro Malirin, dari Belo Atambua, TB Onana. Nah, itu lagu dong toh. Terus apa lah? Boleh Lebo, masih tanah timur dong sini apa lah? Benggong Manggarai toh. Benggong Manggawa masuk Flor Benggong. Oleh Oina Nona Momere, terus Ia Belewea Ende. Terus ini mana lah? Dari Flores Timur tuh ada 2 ini Louis E. Louis E 1, terus ini Angin Dai. Terus ini Sumba punya Eri Rambu Balu. Terus Alor pun Dodakado. Terus ini apa lah? Tolong ngomong daerah. Rote punya Ovalangga, Sabu punya ini Ona Wanita Nae. Terus 3 lagu le Becipta sendiri. Jadi ada lagu 1 karena lahir besar di Timor Leste, ada lagu 1 yang berjudul Hadomio, itu artinya Becinta Lu kayak gitu biasanya. Pengalaman pribadi dari mantan. Gitu ya. Tapi ketong suka kembali. Setelah terpisah sekitar hampir 10 tahun. Bisa buat film. Iya, dia kembali dan akhirnya ini lagu jadi worth it sekali. Kayak gitu. Hadomio, terus lagu 1 kelanjutan dari lagu Timor yang Keva kemarin tuh yang bekas keluar single ini Omitapso. Itu lagu dari Keva ya, itu Koton cipta sendiri tapi ini bukan di part 2 sih, tapi sense-nya beta ambil Timor sekali kayak gitu. Karena beta tinggal di tanah Timur, makan minum di tanah Timur, jadi ini dedikasi buat tanah Timur dan orang-orang Timur, leluhur-leluhur ke Timur dikasih. Jadi ini dia pun lagu penjudul Natoni. Itu artinya apa? Natoni ini kalau om biasa pi acara-acara orang Timur tuh, itu Natoni. Kayak penyambutan kayak raja, masuk minta atau dong penyambutan terhadap raja, orang-orang penting dong kayak gitu. Dong Natoni baku balas pantun begitu. Dari sini balas sana balas atau misalnya penyambutan dia sana balas pantun dia sayangin orang om misalnya sebagai jubir begitu di Pumas dia omong kayak om dong misalnya orang dari misalnya datang main di BEM kampung di sini toh om dong orang dari luar datang BEM menyambut begitu ketong semua di kampung sini menyambut om dong pakai Natoni Kata sambutan. Gubernur mau pilih satu daerah. kayak gubernur begitu satu dari daerah timur ke sini itu namanya Natoni. Berarti Yang satu lagunya Sujadi hanya belum dapat judul. Jadi masih create masih create. Itu 15 lagu tuh isi 15 semua. ya Isi semua. Apa isi semua? isi semua tapi sonde semua isi vokal mungkin dominan beta ada part rap di dalam beta main rap di dalam tapi sisanya kawan-kawan yang nyanyi teman-teman artis yang nyanyi di lagu ini semuanya beta dengan teman 4 orang ada 4 artis itu penyanyi semua. Nah, kayak misalnya Om Doni penyanyi semua. Jadi kayak misalnya di lagu Boleh Lebo yang nyanyi 1 2 3 4 ya. Tadi Ona Wani 1 2 3 sih ya. Terus di lagu misalnya di lagu Benggong 4 orang yang main ini sonde kayak gitu. Jadi sesuai karakter vokal beta pilih di ini lagu-lagu ini siapa-siapa main. Tapi semua terlibat kayak gitu. Nah, ada lagu yang beta sonde main part rap di dalam. Beta hanya kayak Om Don tuh kayak bridge tuh kayak di lagu tuh kayak di penjembatan untuk masuk ke tengah atau bersaut-sautan. Bahkan ada yang sama sekali besonde kayak gitu. Tapi untuk proses pengerjaan musiknya beta dan BEM teman itu. Keren. Kayak gitu. Nah, Bro, itu lagu bahasa daerah semua. bahasa daerah semua. Nah, berarti dari sekian banyak daerah di NTT ini kemungkinan lu belajar sedikit tentang Iya, bahasa sedikit. daerah Tapi sonde semua. semua. Dalam artian maksudnya kayak Eri Rambu Balu, dia hanya pakai di istilah-istilah lebih banyak. Jadi ini lagu ini di dalam tuh menggunakan bahasa Inggris dan bahasa daerah. Jadi Eri Rambu Balu tuh dia mix antara bahasa daerah Sumba dengan Inggris. Karena ada bahasa Indonesia. Sana bahasa Kayak gitu ya. Indonesia. Karena ini kita mau jualannya keluar bukan di Indonesia. Wih. Harus diapresiasi. Keren. Jadi pakai istilah-istilah di Sumba tuh apa baru bisa masuk di lirik yang relate dengan Eri Rambu Balu tuh arti liriknya apa. Jadi ketong riset lagi, beta riset lagi soal ini lagu. Sebetulnya sebelum jadi 15 nih ada 20 lebih lagu. Wow. Tapi karena soal ini copywriter dan hak cipta, ada yang klaim di lagu. Kayak dari kemarin tuh ada satu dari, ketong lihat ada satu dari Anak Kalang, tuh dari Sumba, ini Sumba Tengah toh. Kan dari Rambu Balu Sumba Timur, ketong mau bikin ada Oi Gela Rumah ada. Ketong suka itu lagu, mau buat begini kaget ada yang klaim. Kalau itu punyanya dia, dari keluarganya dia. Nah, berurusan ini kan ribet. Iya. Makanya semua lagu yang 12 lagu ini itu NN semua no name. Nah, itu kan ketong sana ada urusan ke siapa-siapa no name toh. Sebenarnya ini yang menciptakan leluhur kayak gitu, ketong leluhur, ketong nenek moyang. Hanya kan ketong ini kan Asia Tenggara ini kan adalah hidup dengan budaya bertutur bukan menulis. Jadi kebet semua putus napas dipanggil bosong semua bepana. Anak ingat ini pesan jangan jual tanah di sana karena itu bukan lupung, ya toh. Terus kayak misalnya terus be kasih tahu be bilang lu ingat ini lagu Ona Wanita Naya ini tentang nasihat leluhur kepada anak cucu dong, tolong teruskan ini lagu. Nah ini kan dari mulut ke mulut sana ada menulis. Dulu kan kita masih buta huruf, belum bisa menulis, budaya itu sana ada. Jadi kan terjadi pergeseran makna ya toh. Bahkan kemarin pada saat kita bicara lagu Ovalangga ketika di remake, kita sempat masuk di satu grup rote ini, kita berdebat sampai Om Jom Semeju masuk. Dia kasih tahu adi buat lagu yang itu tuh versi Ovalangga yang selanjutnya.
Nah itu kan ilmu baru buat beta. Jadi kita sering mulai di dalam kayak gitu. Beda teman konsultasi. Jadi beta riset ini lagu. Jadi beta teman musik produser dia fokus ke musiknya. Beta kasih referensi lagu ini apa nih? Lagu apa nih? Ini apa? Ovalangga misalnya, ya atau Ona Wanita Nah itu, bro coba dengar ini, Avicii, coba dengar ini, B kasih artis-artis ini, terus artis-artis hip hop, artis ini yang B mau warnanya kayak gini, moodnya kayak begini, vibesnya kayak begini, kayak gitu. Terus B bilang coba tambah gebrencing kaki kayak gitu, coba lu denger rumpur sautan kayak dompet, atau apa kayak gitu. Terus B bilang coba lu denger ini vokal grup yang ininya, jadi ketemu sharing-sharing itu, beta lebih ke kasih referensi kayak gitu. Tapi pengerjaan musik dari dia semua kayak gitu, karena beta fokus ke risetnya kayak gitu. Jadi semacam nanti ini album keluar ini semacam kayak jurnal juga, nanti ada tulisan lengkap. Jadi ini lagu kayak Benggong, karena Benggong tuh kan akhirnya sampai detik karena begini, ketong kan literasi minim tentang lagu-lagu daerah. Yeah. Beta nih berusaha untuk nanti pergi ke kayak akan konsultasi juga ke taman budaya, ke museum, ke pusat bahasa atau yang instansi terkait dari pemerintah walaupun swasta, terus ketemu kayak ketemu opa-opa dong, ketemu nenek dong yang dulu-dulu, bayi-bayi dulu yang mengerti tentang sejarah, yang punya turunan asli itu kan mau sharing dong. Ini menurut bayi, menurut bapak atau mama atau nenek, ini lagu ini bercerita tentang apa kayak gitu. Hanya karena pandemik jadi beta setengah mati aksesnya mau keluar mau ketemu orang ya toh. Mungkin betanya on fire tapi orang di sana yang dong sana mau terima tamu kayak gitu ya toh. Akhirnya literasi sejauh ini yang beta dapat minimnya literasi ini yang akhirnya membuat beta dan kawan ketemu coba cari sejauh ini hanya sebatas ini dari digital akses lihat orang pun tulisan ya cari-cari begitu dapat. Dan kayak misalnya lagu Benggong tadi itu kan ada dua arti. Sampai ini detik belum ada penjelasan yang pasti kayak ini Benggongnya artinya apa kayak gitu misalnya kayak. Nah, beta dipertemukan masih dua arti kayak gitu. Makanya sudah daripada kepala sakit dan minimnya literasi ya sesuai beta pun konteks awal adalah ini nostalgia ya tanpa mengurangi esensi dari lagunya apapun itu. Akhirnya dia buat lagu yang liriknya sesuai cerita pertama, musiknya sesuai cerita kedua kayak gitu. Daripada kepala sakit gabung itu kayak bisa. Terus belum lagi cerita-cerita yang lain, terus sejarah kayak Oras Loro Malirin cerita tentang apa. Supaya liriknya kan harus sambung toh. Masa dia cerita tentang ini cinta kepada lingkungan, dia cerita kepada cinta kepada sesama. So they connect ya toh, so they relate kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi riset kita buat kayak. Jadi sementara pandemi ini kerja itu so kasih matang lirik kayak, oh ini kayaknya harus rombak ini terus riset ini, sharing dengan orang-orang kayak gitu. Itu lu riset tuh berapa lama, bro? Sampai jadi satu album utuh itu. Soalnya ini project sudah dari tahun lalu toh. Jadi semua itu semua 1 tahun. Tapi itu juga menurut beta belum terlalu lengkap tuh karena tambah lagi pandemik nih ketemu akses terbatas betul-betul tuh beta mau ketemu paling besok ada list nama yang harus ketemu nih siapa kayak gitu. Dengar dari orang, oh bro kalau lu ini lu harus tanya ini satu, lu harus ketemu ini bayi ini, lu harus ketemu nenek ini, alamat di sini. Sen bisa ketemu karena pandemik kayak gitu. Repot ya. Iya. Sebentar om ketemu dulu. Boleh. Tahu gua tadi Santai, ngerti suhu. Garing nih. Silakan. Cheers. Saya minum. Sudah bisa. Nah, pesan apa kok? Guys, teh 2. Bro, lu ini kan suka hip hop nih. Iyo. Apa yang menginspirasi lu untuk lu bisa jadi seperti ini? Apakah lu belajar secara otodidak atau ada sekolah khusus atau mungkin secara tidak langsung lu mendengar artis yang lu suka? Kemana? Apa itu? Wah, so pasti kalau sekolah khusus itu fix memang dari list itu. Karena di luar sana di list agak setengah mati. Kalau beta otodidak. Justru kalau beta masih kecil dulu beta dance. Jadi punya passion suka musik-musik yang upbeat. Jadi Pak dapat rapper dance. Jadi stylenya itu sama. Entertain. Dari kecil suka dance, ikut di kompetisi dari terus dari SMP sudah mulai dance terus beta berbagai genre beta cicip kayak gitu. Dulu sempat ini mohak, botak semua baru rambut berdiri di tengah. Pokoknya waktu itu masih proses pencarian jati diri dan masih mengikuti kesenangan. Kayak misalnya suka punk, waktu itu dandan punk, total punk ini. Kalau dandan total semua, sampai beli di pun aksesoris apa begitu. Walaupun belum mengerti dia ideologi, dia filosofi apa, yang penting style dulu ya toh. Sama kayak hip hop, belajar pertama juga belum tahu dia ideologi, belum tahu dia roots seperti apa. Yang penting style dulu. Orang bilang hip hop gombrong. Kalau gombrong punya arti, kita harus tahu ya toh. Nah, kayak terus yang penting dengar lagu-lagu ini style ya. Awal mulanya memang beta tertarik tuh dari musiknya, kedua stylenya kayak gitu. Belum terlalu dalam. Akhirnya pas masuk SMA mulai belajar lebih dalam dan itu otodidak semua. Belajar otodidak sendiri-sendiri terus akhirnya menemukan komunitas. Jadi waktu itu beta ketemu dengan komunitas ada H2K. Nah, ini ya hip hop Kupang terus beta dengan kawan-kawan situ gabung belajar banyak di komunitas juga ketemu kawan-kawan yang lain ya. Akhirnya beta merasa sendiri kayak gitu. Kan dulu beta sendiri-sendiri orang bilang lu gila nih mulu. Iya betul. Pasti terus style begitu dan waktu itu tuh beta merasa beta sendiri, memang sendiri nah.
sampai beb sekolah pi mana sa di kampus atau maksudnya sebelum masuk kuliah pun orang sulit ini nih kenapa begini kan masih asing orang belum tahu rap itu apa orang belum orang belum tahu ada yang merasa asing aneh dan itu itu toh orang belum tahu ini apa nih kayak gitu karena orang belum melihat eksistensi secara banyak dalam artian kayak hidup secara berkomunitas orang belum pernah lihat toh secara kemasan komunitas baru kemasan individu secara personal jadi orang masih lihat ini satu kenapa nih beda sendiri kan kayak duduk minum baru Kevin gila sendiri ini anak wih kerasukan nih apa ikut pindah minum sana ini anak kerasukan ya toh kan ada kawan-kawan jadi lu kenapa nih terus wih lu lagu apa dong kayak gitu ya toh ada penolakan ya tapi beta waktu itu beta merasa risih karena ya beta melakukan ini dengan senang karena melakukan sesuatu dengan rasa suka ya toh jadi lusan suka ya sudah itu manusiawi itu lusan suka ya sudah kayak gitu besan paksa lu harus dengar lu dengar lagu besan paksa lu kayak gitu ya toh jadi ya sudah berjalan akhirnya tuh kayak senang sekali ketika ketemu orang yang satu frekuensi dengan ketong ya toh ketika ketemu wih ada hip hop man kayak gitu waktu itu di pameran 17 Agustus di masih sebelum Lipo jadi ya branding tolong Lipo kayak gitu jadi itu di Fatululi terus itu ketemu komunitas dia langsung memberanikan diri kenal dan dong ketemu ternyata di dalam ada beberapa orang yang kenal termasuk salah satu ada kakak yang beta pun tetangga lama di Timor Leste dulu ya terus ada BEM SMP di dalam terus ternyata lumayan besar jadi dari situ sharing dong belajar lebih intens ketemu belajar sama-sama berbagi sampai sekarang ya toh bertumbuh dan akhirnya belajar banyak kayak gitu wow lah sekarang sampai berdiri banyak yang ketemu berdiri bagi-bagi grup lah ada yang personal lah secara individu lah keren. Itu dalam hukum perjalanan mencintai musik rap ini nih ada sonde hal yang buat lu betul-betul down entah dari lingkungan keluarga atau dari awal so pasti kayak gitu ada kayaknya yang tadi penolakan okay. Orang sonde suka sudah tapi beta sonde merasa risih kayak gitu kayak dia bilang wih bro lu teman-teman pakai daster nih bagian gombrong dia ngomong bilang pakai daster wih lu jangan setengah mati kok kayak gitu lu harus pakai celana begini kok ini apa orang bisa masuk nih bro kayak gitu. Bahkan kawan hari-hari kan rumah dong nih akam sentar gitu anjing kampung sini pembuliannya kayak dia dari orang terdekat jadi karena kan tiba-tiba lu terjadi perubahan sikap terhadap seorang Kevin kayak gitu ya tuh ini Kevin kenapa tiba-tiba sikapnya berubah ada sesuatu yang buat dia kerasukan gitu ada sesuatu yang mengganti dia cara pandang untuk sementara waktu itu ya tuh jadi apa yang terjadi ya kayak jadi kon cuma merasa asing itu kenapa nih tapi karena ketong memulai pertemanan dari emosional bukan kerja profesional yang sudah jadi begini jadi entertainer kayak gitu ya dong tetap menerima tetap ketong sama-sama hidup kayak gitu aja tetap ada bahasa-bahasa kayak itu boleh kayak gitu dengar lagu apa gitu dong lain ada dengar lagu ini dengarnya padahal dulu dengar lagu yang dong dengar juga tapi ketika jatuh cinta di musik lebih intens kayak gitu terus ya soal busana tadi terus ya penolakan bully dan kritik-kritik dari orang-orang sekitar termasuk di orang lingkup pertemanan ya terus ada dari keluarga juga terus dari dari kawan-kawan kerja kawan-kawan sekolah kampus dong kayak gitu ya paling kayak gitu sih. Ini lu kerja apa lu kesibukan selain hip hop ini apa pekerjaan tetap pekerjaan tetap seorang entertainer jadi beta memang dari dulu basicnya ingin belajar di entertainer sampai kuliah yang ambil pun jurusannya apa besu create dari dulu karena besu temukan passion kayak gitu selain karena beta sadar kalau misalnya lu jadi seorang hip hop artis ya toh lu tetap bisa tumbuh dan berkembang tapi tanpa manajemen yang baik pun sudah bisa kayak gitu jadi beta harus paham entertain seperti apa dan beta suka di dunia entertain kayak gitu yang kerjanya freelance kayak gitu yang lu bisa full time terhadap sesuatu yang lu suka kayak gitu dan beta memang ya dapat karunia dari Tuhan punya skill berkomunikasi yang cukup baik kayak gitu ya, dan akhirnya beta coba asah tambah dalam itu makanya beta menjadi seorang entertain, beta jadi MC atau jadi host ya atau terus beta dengan teman-teman membentuk sebuah brand. Ada 3 brand. Jadi yang pertama ketemu punya brand itu ada namanya Tapaleu. Ya kalau teman-teman tahu itu sebuah platform digital aplikasi. Ya, itu beta dan teman-teman ya toh. Ketemu create itu secara dunia digital kayak gitu. Terus nanti lah baru ada sesi lain baru ketemu bahas soal Tapaleu. Terus yang kedua adalah bangun brand namanya Brief itu ketemu bekerja di event creator kayak gitu kayak kawan-kawan tahu event organizer ya content creator dan IO kayak gitu dong itu Brief itu beta pun tim kedua dan tim ketiga beta punya nama Etalase Corp. Etalase Corp ya di dalam tuh ada kawan-kawan stand up komedian ya terus ada content creator ada guru dan lain-lain ketemu web designer desain grafis ada semua di dalam jadi kalau Etalase dengan
brief kerjanya hampir mirip, tapi brief pure sebagai pekerja, sebagai praktisi event. Sedangkan kalau etalase gabungan antara praktisi dengan entertainer, kayak gitu, gabungan di dalamnya yang tadi stand up comedian, ada musisi, ada beatbox, kayak gitu lah. Sedangkan kalau Tapaleo itu secara official itu tuh sebuah aplikasi digital yang kawan-kawan bisa download di Play Store, kayak gitu. Kawan-kawan bisa lihat detail itu kerjanya seperti apa. Itu promosi tentang budaya, promosi pariwisata, kayak gitu lah. Kayak gitu. Selain itu secara pribadi ya dia tetap sebagai seorang musisi, kayak gitu. Berarti lebih tetap mencintai musik ya? Iya, tetap mencintai musik. Bro, lu kan punya tim banyak tuh. Ya, MC, IO, apa. Itu tuh pada saat pandemi seperti ini nih, itu dampaknya tuh sebesar apa sih? Wih, besar. Punya pekerjaan. Soalnya tadi bilang varises nih. Nah, Sampai stres sampai varises ya. Jadi harus putar otak, kan banyak orang juga putar otak ya. Akhirnya kita putar otak, artinya semua di virtualkan. Jadi kita bikin webinar, kita bikin tutor online. Nah, kerjanya kayak gitu. Akhirnya untuk sementara harus online kayak gitu. Terusan bisa kerja fisik. Nah, kayak sekarang beta tim dari Tapaleo ada menggarap sebuah proyek baru, ya toh. Tapi beberapa tim lagi sendiri di Kupang, ada separuh di Surabaya di ini, jadi ketong juga belum bisa ketemu toh. Jadi ketong via ini saya daring saya untuk create ada project dengan pemerintah. Jadi kalau saat pandemi ketong ketemu Pak Menteri Kominfo, Pak Joni Plate, ketemu orang gitu. Nah, ada janjian mau ketemu. Terbaik. Tahun lalu sudah ketemu, ini tahun janjian ketemu lagi. Hanya karena pandemik ya masih ikut waktunya beliau. Jadi kita buat aplikasi, sebuah platform yang official dari NTT punya. Dan ini akan memberikan pekerjaan untuk anak muda NTT. yo, Salut. Jadi kita di sana di create supaya kita mendapat supply dana tuh untuk menggaji orang-orang kerja kayak gitu. Jadi kita berpikir kayak gini, kayak banyak orang mengeluh tuh bilang cari kerja susah. Ya sudah kita buat ini. Kita buat, tapi kerjanya digital kayak gitu, kerja digital. Juga untuk orang lain. Ya buka peluang, jadi kayak konten kreator daftar suka tuh kasih masuk, satu bisa desain grafis masuk, satu fotografer masuk, satu yang bisa kerja admin masuk, satu jadi silakan daftar sah ketong kreat, oh ini yang cocok dengan ketong kerja ini, ketong kasih kerja, digaji langsung dari pemerintah, bukan ketong yang kasih gaji. Nah, berarti ini ketong jembatan. nih mitranya pemerintah kayak gitu, semua dana apa tuh dari pemerintah, bukan dari ketong kayak gitu. Wih, ketong di sana ada uang, ketong sama kayak maksudnya kayak yang punya uang untuk kasih makan banyak orang soalnya, ya toh. Tapi ketong punya ide, ketong punya konsep kayak gini tuh yang ketong tawarkan, ketong presentasi, ketong buat, dan ternyata bisa menguntungkan banyak orang, khususnya untuk masyarakat Kota Kupang lah paling kecil misalnya. Kota Kupang saya Surabaya, dan ini cakupannya sebetulnya ketemu dengan Pak Menteri supaya satu NTT kayak gitu. Ketong berharap bisa kerja. Nanti baru ketong sharing suatu itu lah. Kawan-kawan juga bisa join nanti di dalam di Tapaleo. Bisa join. Siap. Kayak gitu. Kak Rom create Tapaleo tahun berapa? Ketong berinya 2014, tapi ketong sempat stuck 2 tahun, 2016 ketong kembali ya. Karena kan ketong orang di dalam ini kan ya ketong harus realistis. Bangun sebuah brand ini apalagi yang waktu itu. Nah, Om dong bayangkan ya isu-isu soal ini digital terus itu tuh sekarang nih barusan asing di telinga. Nah, 2015 lo omong bilang revolusi industri 4.0, revolusi digital. Orang mengerti itu apa? Apalagi ketemu di Kupang. Iya. Ya sejauh ini ya bukan underestimate, tapi Om dan coba bayangkan kita bicara soal platform 2014 coba. Apa nih? Sekarang nih baru orang bisa familiar tuh dengan kata platform. Soalnya bukan underestimate tapi real nah begitu. Realita. Iya, realita. Itu kata-kata pragmatis yang masih sangat asing di orang telinga atau jadi ketong juga realistis, jadi ketong fokus di kerja masing-masing. Beta total di entertain. Yang satu kan ben teman kan dia basicnya jaringan, anak jaringan tuh, diurus satelit, ada kerja di perusahaan swasta. Yang satu memang IT. Dia kerja di rumah sakit kayak gitu, IT di rumah sakit di perusahaan. Jadi basicnya Don dua yang bantu awal, beta orang kedua, jadi beta co-founder. Dua orang ini founder, beta co-founder kayak gitu dalam di Tapaleuknya kayak gitu. Nah, akhirnya ya sampai sekarang ketong kerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi, terus dengan Kominfo Provinsi, Komunikasi dan Informasi Provinsi, terus sekarang ketong dengan Pak Gub dan punya relasinya untuk ke Pak Menteri lagi kayak gitu. Dan ini ya kalau Om dong doa berarti ini doa bersama untuk satu NTT kayak gitu ya toh. Dan karena ini akan memberdayakan anak-anak NTT kayak gitu. Tetap memberdayakan anak NTT pure. Karena kan banyak orang bilang cari kerja susah. Wisuda habis bro kerja apa, jadi ketemu tanya, "Bro basic apa?" Nah, sudah ketemu bikin lapangan pekerjaan sah. Daripada lu sibuk cari, ketemu ciptakan. Iya, lu jangan cari, ketemu ciptakan. Jadi berkat untuk orang lain. Iya, ketemu ciptakan. Nah, itu dia. Nah, kalau di brief ketemu pure total entertain. Total entertain yang kerjanya yang kayak tadi, event organizer, event creator, event design kayak gitu. Ketong create. Kayak bro ulang tahun mau bikin experience yang berbeda, ya toh. Atau bahkan bro mau minum kopi tapi dengan cara yang berbeda ketong buat jadi event. Tapi kontennya gila, pasti berbeda kayak gitu.
lu yang acara nikah saya kau bikin beda nah. Sampai lu panggil wah bisa ya nikah tapi kayak begini ya kayak gitu. Kau bikin beda kayak apapun kau create, makanya kau disebut event creator bukan IO kayak gitu. Nah, bisa kayak om dong buat konten bahkan tadi bercerita tuh ya kan kau bisa sharing-sharing kayak gitu. Oh ini kayak gini dari hal teknisnya, dari apapun itu kau bisa bahas bersama. Itu pure untuk event creator kayak gitu. Kau desain semua sampai desain kayak logo brand apa kau buat semua. Nah, Itu semua idenya dari lu sendiri. Sonde. Sonde. Tapi Banyak- pun banyak sendiri orang ini Sonde. saya. Sekarang sana ada lagi namanya one man show. Oh, asli. Dia Ya. nama teamwork sekarang. Teamwork. Kayak om udah lakukan dia nama teamwork. Kita baru mulai. Ya. Intinya mulai itu paling penting. Kalau beta pernah mulai dengan kawan-kawan pasti application pernah ada. Kalau kau pernah mulai brief pernah ada. Kalau kau pernah mulai etalase korps akan pernah ada. Betul. Om dosan pernah mulai ini kamar dinas sana ada. Ya, Ya, sih, toh? ya. Iya toh? Mungkin ini jadi kamar ini sah. Jadi Kamar gudang. biasa Ini tuh. gudang. Ya jadi gudang atau iya toh. Atau kamar prostitusi atau Wah, bisa. Kan saya pernah tahu karena Kamu saya ada kalau bisa ngomong dia curhat. Iya. Anjing. karena saya punya kerja ini toh makanya jadi makanya di pandemi ini makanya tadi bilang kalau kau tahu lebih peka kau bisa melihat keuntungan dari sini makanya tadi bilang bisa garap album yang kedua kayak gitu ya toh. Iya. Album pertama yang IDM tadi sudah sekarang garap album kedua justru sudah jadi Iya sih. lebih cepat daripada album pertama karena album kedua itu hanya melibatkan 2 orang kayak gitu sedangkan album yang pertama itu melibatkan banyak orang jadi aksesnya setengah mati kayak gitu. Karena gitu. Nah makanya Om Don juga bisa lihat di lain sisi pandemik akhirnya Om Don lebih produktif ya toh. Iya Mungkin Ella ada sibuk kerja kuliah apa pandemik ya sendiri kita bikin konten kok bikin apa ya toh buat produk apa gitu nah, harus dilihat satu Makan sisi. saya di jalan terus kan terlalu banyak. Setelah pandemik baru lu belajar sesuatu berarti selama ini lu di rumah lu tuh kayak bunga Iya. ya setelah pandemik lu harus dapat ilmu sesuatu atau lu buat sesuatu kalau sana berarti weh lu sana ada beda dengan kan sih anjing kampung sini Iya. Yoi. yang sana ada kerjanya hanya itu sah Tangan lah yang besar. Kak rapper paling luar di luar paling suka siapa? wih terlalu banyak Yang favorit, Yang paling Banyak, yang Ju. paling di hati. paling kenal. paling kena untuk luar ya Nah, untuk luar beta ada Notorious B.I.G. Biggie Smalls Biggie Small. Tupac Shakur Tupac. ya terus OG. ada A Tribe Called Quest itu yang menginspirasi beta untuk beta album kedua A Tribe Called Quest beda Kalau terus rapper ada baru. Naughty by Nature terus ada siapa lagi banyak lah itu beberapa tuh ini kalau mau panjang nanti kalau rapper baru lo Kak, sama kayak 21, Lil Pump, no? Sonde. ya beta bukan suka sosoknya beta suka beberapa lagunya kalau yang tadi beta omong itu beta suka dong secara keseluruhan dia punya ideologi dia punya filosofi dia punya lifestyle kehidupan seperti apa dia punya musik seperti apa dia suka semua ya, gitu. Itu menginspirasi beta tapi kalau bilang yang baru beta terlalu ikuti dong mumble rapnya istilahnya dong. ya walaupun ada yang seni mumble juga yang baru tapi bukan masalah teknik mumble-nya atau di orang baru dengan berbagai isu apapun yang kena tentang dia tapi beta terlalu ikuti dong toh jadi ada beberapa lagu yang beta dengar enak ya beta suka karena lagunya kayak gitu tapi secara keseluruhannya beta belum tahu kecuali beta telusuri lebih detail kayak gitu nah kalau yang tadi beta omong-omong nama ini beta cari dong detail kayak gitu sampai lupa album keluar kemana lagu ini cerita tentang apa beta cari tahu karena beta idola den dong kayak gitu. Memangnya di rap nih ada berapa banyak apa Subgenre. Ya? Woi, subgenre ini. Sekarang ada yang baru lah. Apa nih? Kalau Be mau tanya di kakak. Kakak Banyak. kan rap sulama tuh. Hmm. Nah, ini untuk sekarang ya, Hmm. yang akan lihat kakak kacamata sebagai seorang rapper, Hmm. perkembangan musik hip hop di timur sah. Timur nih di mana? Satu timur kok atau Satu timur. NTT sah? Satu timur. Sah. Timur ini berarti kotong Makassar juga masuk, Ambon, Papua juga masuk. Timor. NTT. NTT. Oh, NTT. Oh, supaya sah. lebih sempit tuh. Oke. Dan kalau bahkan sudah tahu lah kalau ini orang dong dari mana-mana jago-jago banyak. Sangat banyak. Banyak. Maksudnya bertumbuh banyak sekali. Maksudnya Kualitas rapper-rapper lu semakin babatu, bagus lah. babatu. Ini yang buat saya bertanya, ini dong dari mana? Selama nih? ini dong di mana? Selama ini dong di mana? Bagus-bagus semua ini anak dong. Dia lihat kaget-kaget. Kemarin dia ada project dengan kawan lama dong ada band tuh ajak beta featuring 20 lagu terus ada satu rapper baru yang dia pernah lihat dia dan fuck ini dia di mana saya nih selama ini terus ada yang bepantau dari sosial media dan dia bilang ini dari sini bisa bilang aduh ini dong yang pimana saja atau selama ini beta yang pimana saja di sosial media dong suruh ketemu dong ya antara dua sah dong yang selama ini pimana sah sehingga beta menyentuh dong atau selama ini beta yang pimana sah sehingga dong saya tersentuh kayak gitu Berarti wih terlalu banyak dan jago-jago banyak berarti Weh, sosial akui, media akui. ini mempengaruhi juga dengan belum punya kemunculan. ya itu jadi anak-anak platform baru itu. toh Nah, platform untuk eksistensi misalnya kayak gini misalnya beta cuma otodidak rap di rumah saya atau musik produser beatmaker di rumah saya toh
beta malu di tetangga, soalnya ada kawan, kayak bercerita bepung dulu tuh kayak gitu. Yang bisa show off di mana platform? Dia gunakan sosial media tuh. Ya toh? Jalan satu-satunya. Ya, bukan jalan satu-satunya, memang sana ada opsi, Om. Ya, atau misalnya beta tipikal orang introvert tapi jatuh cinta terhadap musik misalnya. Nah, musik ini kan menunjukkan entertainer, itu sangat ekstrovert kayak gitu ya toh. Nah, tapi media yang digunakan adalah lebih menyanyi terus kejadian kayak beta waktu lu gila, nah kerasukan. Nah, itu sana ada yang support beta gitu. Ya begunanya itu be pakai story, be pakai Instagram, pakai Facebook, itu jadi media buat beta show off kayak gitu. Explore beta sendiri ya toh. Kok sampai mau lihat beta komen atau lagi terus lain. Bahkan ada yang kanal beta dari luar negeri atau apa bisa komen, wih lu keren, lu rap bagus, lu menyanyi bagus musik ya, atau lu aktif. Beta asal punya pengalaman manggung pun termotivasi karena sosial media, ya toh. Itu memang. Jadi sosial media itu betul-betul sangat membantu ketong. Yang jadi pertanyaan adalah coba bayangkan Instagram hilang di dunia. Lu sudah play artis lah. Susah. Banyak orang yang terkenal karena Instagram. Ya. Entah orientasinya endorsement ya toh, Betul. atau influencer, atau ini freelance ya toh, atau artis apapun. Don tuh bahkan kayak dibangun itu tuh dari sosial media, dari Instagram. Coba ya kan Instagram ini hilang atau misalnya TikTok hilang, lu jadi artis. Kan ini satu terkenal kan karena raja TikTok atau ratu TikTok. Nah, kalau tanpa TikTok dia sana ada di dunia lah. Betul, eksistensinya hilang. Betul, Yes. betul. Ya, itu sama yang kayak dilakukan Hitler terhadap ini Pablo Picasso. Dia bilang begini, dia bunuh semua, dia bilang, lu tahu cara membunuh seseorang? Hancurkan dia karya. Dia akan hilang dan sana eksis di dunia. Orang sebegitu jahat dan sepintar itu dia. Jadi Pablo Picasso karya itu banyak sekali, tapi terbakar semua. Entah lukisan atau pahat-pahat. Dia suruh bar, dengan orang Yahudi dan dibakar semua. Bro, lu nih kan Eksistensinya hilang. Kayak gitu. lu nih kan anak muda sepantaran ketong yang ada di masa transisi di mana ketong dulu kita dulu bilang lu nge-rap hanya di rumah saja di sekitar lu lingkungan, terus Oke. sekarang lu bisa sampai sebesar ini dan lu lihat banyak anak-anak muda yang muncul kayak bang ini muncul dari mana tahu itu kira-kira lu menurut lu dia punya transisi saat ini dan dulu dan sekarang tuh kira-kira dia punya dampak baik dan buruk apa? Yang baik adalah bila anak-anak semakin produktif dan dong semakin terarah kayak gitu. Anak-anak sekarang nih, kalau kayak beta dulu random nah. Iya tuh. Semua masuk. Iya, selain semua masuk, ya itu tergantung ini apa juga. Selain semua masuk, itu kan sebenarnya terbentuk dari kayak Bi mau cicip semua karena belum temukan jati diri kayak gitu toh. Beta passion di mana nih? Bi lagi cari-cari beta passion yang buat beta bergairah nih apa? Ya toh. Apakah kamera buat beta bergairah kayak gitu sehingga biar jadi konten kreator atau fotografer ya toh? Apakah dibuat beta bergairah kayak gitu? Atau ke mikrofon buat beta bergairah atau lighting buat beta bergairah atau sound system buat beta bergairah. Nah, beta lagi cari sesuatu yang bisa memicu beta penggairah kayak gitu. Nah, waktu saat itu kan proses pemetaan jadi beta masuk ini ya toh. Nah, sekarang beta lihat dong fokus di apa itu su. Bahkan kemarin beta ketemu beberapa musik produser yang belajar otodidak via YouTube. Nah, bayangkan ketong dulu yang sono ada YouTube. Yang dulu ketong kayak dulu beta belajar dance, belajar musik ini belum ada internet kayak warnet sama masih minimal. Warnet masih zaman wartel nah. Betul. Ya, Pakai koin. warnet belum ada. Wartel Wartel. lu dapat lu kayak begini kan sekarang kan kita banyak dapat referensi toh. Kayak lu suka rapper ini atau lu suka dance ini atau lu suka konten kreator ini kan banyak ilmu. Nah, dulu nih kan kawan satu pulang dari Jawa datang sini dia bawa DP style, dia bawa DP musik. Bahkan dia kenal yang tadi dia ngomong artis itu karena dia kawan ada datang bawa album. Ini original dari Usher, Tupac dan aku tuh denger kaset original asli. Tapi dibawa dari luar, kok soalnya di internet kita mau akses ke mana? Oh, ini nama rapper nih ini West Coast ya kayak gitu lah maksudnya kayak gitu. Nah, bila anak-anak sekarang kebanyakan fokus kayak dia mau jadi konten kreator su. Dan baru dong gesit dan dong produktif terus dong passion nih kelihatan dong aura nih ketika dia ketemu dong ini satu nih kayak auranya fotografer sekali. Dia seorang bomber graffiti sekali. Dia nih rapper, dia nih apa ya? Rider kayak gitu, racer kayak gitu kayak kelihatan sekali di konten kreator nih ya toh. Jadi ini produser ya, dia sutradara ya kayak gini, kayak kelihatan karena itu yang buat beta langsung kalau zaman ketong dulu ini kan banyak yang ketong cicip. Justru kalau beta hidup sekarang mungkin beta kelabakan lah, kewalahan lah karena sekarang terlalu banyak tawaran tuh. Nah, dong nih lihat satu-satu nih kebanyakan beta mungkin ada juga yang sodet, tapi kebanyakan beta ketemu itu. Hebatnya di situ yang zaman sekarang. Ya toh. Baru sekarang itu sangat dimudahkan menurut beta. Iya. Lu mau belajar apapun tutorial, bahkan lu tanya YouTube atau Siri atau Google cara buang ludah yang sopan dan benar seperti apa. Dia bisa kasih tahu. Ada. Yang soalnya buat orang tersinggung ya atau cara buang ludah supaya orang tersinggung mungkin dia kasih tahu tutorial step 1 ya toh lu belajar 2 minggu ya toh pertama kumpul dulu di mulut ya toh over pikirin harus kena ini rahang belakang ya nah, kayak gitu ya toh tekniknya pelan-pelan nah, ya toh tutorial nah kayak gitu dia bisa kasih tahu bahkan ya toh nah dulu weh pegang mic dulu ke mater mic harga 5.000 lipas ribu gagang sapu agak mata mau teknik tarik napas dalam kontok
Suara-suara keluar kok gugup tuh kayak tidak ada pumpang-pumpang kayak. Maksudnya sekarang dong bisa belajar, bahkan dong pengakuan banyak dong belajar dari YouTube, belajar dari TikTok. Kan TikTok ini kan banyak hal yang bagus sekali di dalam yang kasih lu tutor lu banyak kayak bahasa Inggris, teknik mau jadi apa? Mau jadi apa? CEO atau apa. Banyak sekali. Iya tuh, kalau kita mau belajar kayak gitu. Nah, akhirnya mungkin dong totalitasnya dong di situ sehingga menggiring dong sampai sekarang dong passion seperti ini. Nah, kalau di zaman transisi ya waktu ya membanding-bandingkan dulu ya dulu kota agak ribet kayak gitu. Menurut beta agak ribet. Lebih banyak Keterbatasan terlalu banyak. Fasilitas nih yang setengah mati ya toh. Ya, betul. Mungkin lu punya skill ya toh, tapi fasilitas terbatas. Lu mau recording di mana? Ya toh. Lu mau foto, ini siapa yang foto lu? Ya toh. Iya. Keterbatasan akses lah, ya toh. Kayak saudara kamera, saudara mikrofon, Saudara pop filter, iya, kami saudara jaket pop tutup filter, begini iya. orang. Pokoknya kayak gitu. Baru ketong minim edukasi soal itu gitu. Kayak, oh ini namanya apa? Terus ini ya toh. Tapi lebih bikin kotong kreatif. Iya, dalam tekanan itu buat ketong lebih kreatif. Makanya dulu, oh ini bisa ketong siasati dengan ini. Jadi tekanan itu buat ketong lebih kreatif waktu itu. Tapi bukan berarti anak sekarang sudah kreatif ya, soalnya dong kreatif. Jago-jago hebat-hebat, dong fantasi gila-gilaan kita lihat. Lebih imajinasi di luar. Iya, dan dong suka kawinkan beberapa hal yang dong suka dia apa dong buat dan inovatif lah menurut itu bagus. Ada yang bisa disampaikan untuk ketong atau untuk siapapun yang mungkin nanti menonton ini video supaya bisa jadi seperti lu, seperti Mungkin saat ini. termotivasi lah. Iya, Pesan termotivasi. untuk anak muda supaya terus berkarya, Sa. Asik. Begitu. Nah, Ya, oke. Nah, oke. Beta sen berharap misalnya ada yang nonton sen jadi beta, jadi diri sendiri. Karena Beju jadi diri sendiri kayak gitu. Dia jadi diri sendiri makanya kayak begini. Jadi yang paling penting adalah produktif, Sa. Karena kalau begini, misalnya lu mulai minum kopi sekarang, kalau besok sen minum kopi lu sabar minum lah, itu tuh buat lu punya taste dan kepekaan terhadap kopi, kecintaan kopi akan minum kopi tiap hari. Kalau lu ingin menjadi seorang pembuat kopi, jadi misalnya jadi barista ya atau lu sekedar penikmat kopi sejati menurut versinya lu atau orang-orang itu dimulai karena lu rutin kayak gitu. Nah sama kayak buat konten ini, kalau kotong rutin kayak pagi sore ya atau anda bikin konten seminggu sekali di hari apa kayak gitu. Jadi yang paling penting itu produktivitas, eksistensi. Kayak bikin eksistensi itu yang menunjukkan ketong hidup. Kayak misalnya begini, ketong ini konten kreator semua. Ketong ini punya agenda misalnya tiap hari Sabtu jam 7 malam ketong duduk di Thanos misalnya ya. Walaupun ketong duduk itu ketong bikin konten hanya duduk bercerita sah. Tapi karena rutin, eksis terus, eksistensinya ketong rutin, orang dong bisa lihat itu anda dong tuh siapa tuh. Dong hampir 1 tahun penuh tuh di situ terus di tempat yang sama, di jam yang sama, di hari yang sama. Orang akan datang atau dengan sendirinya orang akan itu anak konten kreator dong. Dengan sendirinya dia akan cari tahu. Dia akan cari tahu ketong siapa. Eksistensi itu penting, om. Eksistensi membuat ketong tetap hidup. Kalau lu pernah eksis, lu hidup. Ya, kan? Sampai sekarang bosong dikenal ya karena bosong masih hidup. Analoginya kayak gitu. Kalau bosong terus lakukan sesuatu, bosong dinyatakan sudah hidup. Hidup kan bergerak. Mati kan sudah bergerak. Iya. Secara fisik ataupun secara cara pandang spiritual dan lain-lain. Ya, itu yang bermaksud. Jadi produktif. Apapun kerja yang menggiring bosong, yang apa yang membuat lu emosi, apa yang membuat lu bergairah, kejar itu terus. Nah, ini yang buat be bergairah dan emosi adalah ini di dunia entertain. Makanya be kejar itu terus. Makanya sampai detik be pernah berhenti belajar soal entertain. Bahkan orang bilang, "Wih, film mulu lincah begini, mulu pisau begini." Tapi be tetap belajar teknik. Be sampai belajar kosakata, suku kata. Menggiring beta karena be mau beli be total akhirnya. Kayak gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang ketong sharing adalah buat ketong semua di sini adalah yang pertama adalah tetap produktif. Yang tadi be bilang tetap produktif, eksistensi terus, konsisten terhadap apa yang ketong lakukan, ya toh. Terus yang paling penting adalah orang bilang mimpi, kadang orang bilang jangan mimpi, lakukan. Tapi beta bisa mulai ini kalau bisa mimpi duluan. Lu mimpi dulu, tapi ingat bangun. Jangan terlalu tidur. Iya. Jangan kau Bangun, mimpi. Wih ini bagus, biar buat apa nih? Bangun kau buat kayak gitu. Bukan mimpi terus. Kayak gitu. Berarti lu diambang delusi, tahu mau buat apa. itu gitu. antara mimpi dan liburan beda tipis. Iya harus punya mimpi kayak gitu. Nah, apapun itu yang dilakukan intinya paling penting mulai dulu. Lu akan Mulai dulu. beta bisa sampai di beta yang sekarang itu kalau beta pernah mulai. Tapi karena beta mulai. Dengan fasilitas yang ada yang tadi beta cerita pakai gagang sapu apa sekarang dipegang mic yang untuk orang nonton internasional. Iya toh. Pertama nyanyi di gangsa, iya toh. Maksudnya begini. Beta pernah ngomong di teman-teman bilang begini, "Lu tahu apa yang bedakan beta dengan lu?" Kayak gitu. Beta kawan-kawan di gang dulu pas beta tinggal beta bilang pola pikir. Lu minum apa beta minum. Sebelum beta pegang mic, beta pegang botol dengan lu. Iya toh. Sebelum naik panggung ketemu bemo sama-sama. Ya ta.
Ya, yang beda apa? Betul pola pikir saya. Lu memutuskan untuk stuck dan tetap melanjutkan itu, B juga memutuskan stuck tetap melanjutkan itu, tapi B buat produk. Habis masalah. Ya gitu. Itu saya. Oke. Terima kasih Bro Kevin. Sama-sama, Fit. Oke, thank you. Fit. Sama-sama.